Banyak cerita para salaf. Di antaranya cerita yang menakjubkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang dua Bani Israel yang sama-sama soleh. Yang satu meminjam uang kepada si A, minjam uang kepada si B. Dia pinjam uang sama kawannya. Dia butuh uang ketika itu 1.000 dinar. 1.000 dinar itu 1 dinar 4/4 gram emas. Kalau 1.000 dinar berarti 4,25 kilogram emas. Berarti 5 miliar. Iya enggak? 1 gram emas sekarang berapa? 100 lebih. Sah? 1 juta. Ya berarti sekitar 4 miliar lebih. 4 miliar sedikit atau banyak? Sedikit. Yang bilang ya sedikit. Astagfirullah. Sedikit bagi triliuner. Bagi kita banyak. Kita aja lihat enggak pernah mata kepala. Tapi banyak sekali. Dia pinjam uang sama temannya. Terus kata temannya, "Itini bi syahid." Mana saksi? Kata dia, "Asyahid Allah." Allah jadi saksi. Taib enggak ada saksi. "Itini bi kafil." Mana penjaminmu? Kalau kau enggak bisa bayar, siapa yang jamin? Kata dia, "Al-kafil Allah." Allah yang kasih jadi penjamin. Akhirnya sodakta, kau benar. Ya sudah, mau apa? Udah ambil aja. Enggak ada saksi, enggak ada penjamin. Kau bayar nanti hari ini. Kata dia, saya setuju. Allah jadi saksi, Allah jadi penjaminku. Tapi pada hari waktu pembayaran setelah berapa waktu, maka dia cari kapal untuk pergi ke temannya untuk bayar. Dia rumah mereka berbeda pulau. Maka dia cari kapal. Dia nunggu kapal agar dia bisa ngantar uang. Sudah siapkan 1.000 dinar. Ternyata kapal enggak datang-datang. Maka dia tidak ingin mengecewakan. Dia sudah terlanjur menjadikan Allah sebagai penjaminnya, sebagai saksinya. Maka dia bilang, "Ya Allah, ketika dia meminta saksi dariku, aku mengatakan engkau adalah saksiku. Ketika kawanku minta penjamin bagiku, aku bilang engkau adalah penjaminmu. Sekarang aku letakkan uang dalam kayu dan sampaikanlah kepada kawanku." Maka dia ambil kayu, dia bolongin, dia isi uang 1.000 dinar, dia tutup, kemudian taruh di laut. Subhanallah. 4 miliar. Bukan 1 juta. 4 miliar lebih. Lepaskan di laut. Berjalan kayu tersebut. Ternyata kayu tersebut, orang sana sudah nunggu temannya. Ini si fulan mana ini katanya. Mana ini? Dia tahu orang yang soleh, enggak mungkin ingkar janji. Tapi kok enggak datang-datang? Kapal enggak ada. Tiba-tiba ada kayu datang lewat. Allah mengilhamkan dia untuk ambil kayu tersebut. Dia ambil untuk kayu bakar. Dia bawa pulang ke rumah, ketika istrinya mecahin kayu, ternyata ada uang dan ada surat. "Ini dari saya untuk kamu." Subhanallah. Akhirnya temannya tadi yang pinjam uang, dia tidak serahkan 1.000 dinar begitu saja. Dia tetap cari, siapa tahu enggak sampai, kan dia enggak tahu juga. Dia bawa 1.000 dinar yang lain. Cari kapal, ternyata ada kapal. Ada kapal. Akhirnya dia naik kapal, kemudian dia antar ketemu orang temannya tadi. Dia bilang, "Mohon maaf kawan, saya cari-cari kapal enggak ada, makanya saya terlambat. Ini kapal pertama yang berangkat ke pulaumu. Jadi saya mohon maaf saya terlambat." Apa kata temannya? "Akhi, bukankah kau pernah ngirim sesuatu kepadaku?" Kata dia, "Saya kan bilang." Dia tidak bilang, "Oh iya, saya yang kirim itu." "Iya." Hebat kan? Sampai kan? Allah. Enggak. Dia diam-diam. Dia bilang, "Saya kan bilang, saya enggak dapat kapal." Subhanallah, dia tidak ngaku, dia diam aja. Dia bilang, "Saya kan bilang." Dia tidak bilang tidak, karena itu bohong. Tapi dia tidak ingin ungkapin. Dia bilang, "Saya kan sudah bilang, saya tidak dapat apa? Kapal kecuali hari ini." Kata dia, "Allah telah membayarkan hutangmu, pergilah bawa 1.000 dinarmu, saya tidak butuh lagi." Malah yang saya takjub, dia bagaimana bisa menyembunyikan apa? Kewaliannya. Dia wali atau tidak? Wali, akhi. Ente kalau taruh uang 1 miliar, hilang. Belok. Masuk ke rumah orang lain. Ini 4 miliar sampai. Dan dia tidak pamer, lihat saya gini, enggak. Subhanallah. Luar biasa. Ini bagaimana bisa menyembunyikan kewaliannya. Luar biasa. Menakjubkan. Ini dalam Sahih Bukhari. Kisah berikutnya tentang Uwais Al-Qarani, ma'ruf. Khairut tabi'in dalam Sahih Muslim, Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in, Uwais Al-Qarani. Dia punya ibu, dia berbakti, orang tidak tahu. Dia juga doanya dikabulkan. Dia pernah punya penyakit albino, baros. Tubuhnya putih semua. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah aku kecuali qadra maudhi qadra dirham." Ila maudhi qadri dirham. Seukuran sekeping dirham di pusarnya, di perutnya, supaya dia selalu ingat dia dulu pernah sakit sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah. Taib. Dia orang tidak tahu, dia sembunyikan amal solehnya. Meskipun tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu enggak? Allah tahu. Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kabarkan kepada Umar. Kata Nabi, "Wahai Umar," Nabi ketika masih bilang sama Umar, "Akan datang suatu hari ketika saya sudah meninggal,
tambahan pasukan dari negeri Yaman, Amdad ahli Yaman, itu pasukan tambahan. Karena di zaman Umar banyak ekspansi, butuh pasukan dari negeri lain. Akan datang tambahan pasukan dari negeri Yaman. Kalau datang carilah seorang namanya Uwais dari Koron, dari Murad. Dia itu pernah punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Dan dia pernah punya penyakit dan dia berdoa kepada Allah agar sembuh kecuali seukuran keping dirham. Kalau kau ketemu dia, minta agar dia doakan ampunan buatmu, istighfar buatmu. Kemudian Nabi meninggal di zaman Umar, datanglah bantuan tentara dari Yaman. Umar bertanya, Afikum Uwais, setiap ada bantuan Umar tanya, adakah Uwais di situ? Katanya enggak ada. Nanti datang yang lain, Umar tanya lagi, Afikum Uwais, ada orang namanya Uwais? Ada. Mana? Sini. Kamu namanya Uwais? Iya. Kamu dari Koron? Iya. Kamu dari Murad? Iya. Dulu kau punya ibu, kau berbakti padanya? Kau tahu? Kau dulu punya penyakit, kemudian kau berdoa sembuh. Kata dia, Amir dari mana kau tahu? Kata dia, oh iya. Dia mengingkari, dari mana anda tahu? Ada apa ini? Ya, Rasulullah kasih tahu. Ya sudah. Rasulullah bilang, kalau saya minta agar kau doakan ampunan buat saya. Ajib. Ya. Menakjubkan. Bagaimana seorang bisa menyembunyikan amal solehnya? Yang lebih menakjubkan lagi, seorang menyembunyikan niatnya, nggak ada yang tahu. Kisah Rasulullah bercerita tentang 3 orang zaman dahulu. Yang 3 orang tersebut orang soleh lagi berjalan, tiba-tiba mereka kehujanan, kemudian mereka masuk goa. Tiba-tiba ada batu jatuh nutup pintu goa. Kalau mereka tidak keluar, mereka akan kehabisan oksigen, mereka akan mati kelaparan. Maka kata mereka, kita enggak bakalan selamat kecuali ketika kita ini berdoa dengan amal yang paling kita andalkan. Mulai satu berdoa. Yang satu berdoa, ya Allah, dulu saya punya orang tua 2, sudah tua. Kebiasaan saya tidak kasih susu kepada anak dan istriku kecuali saya kasih kepada kedua orang tuaku. Pagi maupun petang. Suatu hari saya pulang kemalaman, ya Allah. Dia sampaikan, ya Allah, kecuali saya pulang kemalaman. Kemudian saya bawa susu untuk kedua orang tuaku. Biasanya saya dahulukan kedua orang tuaku baru anak istriku. Ternyata kedua orang tuaku sudah tidur. Maka saya mau bangunkan, enggak enak, mungkin baru tidur. Maka saya tunggu, siapa tahu dia terjaga di tengah malam. Mereka berdua terjaga, saya tinggal kasih susu. Kemudian susu di tanganku. Ternyata Allah mentakdirkan malam itu kedua orang tuanya tidak terjaga kecuali subuh. Makanya yang melaparkan biasa kelaparan tengah. Dia tunggu-tunggu. Wasibyan yataghadawun, sementara anak-anak menangis minta susu. Tapi saya tunggu luar biasa sampai kedua orang tua bangun baru saya kasih. Mana kata dia, ya Allah, kalau amalku ini karena mencari wajahmu, geser mulut goa atau buka pintu goa. Kemudian batu bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar. Dia berbakti sama orang tua, kira-kira dia ceritain ke sana sini enggak? Enggak lah. Bahkan dia ragu dia ikhlas atau tidak. Dia berkata, ya Allah, jika aku melakukannya karena mencari wajahmu, bukalah. Dia enggak tahu karena ikhlas suatu yang gaib. Dia tidak bilang, ya Allah, saya ikhlas waktu itu ya Allah. Enggak. Dia masih bilang, ya Allah, jika saya ikhlas, bukalah pintu gua. Pintu gua bergeser. Hebat. Yang kedua juga hebat. Dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya engkau tahu, saya punya sepupu wanita, saya sangat cinta kepada dia, saya kejar-kejar dia. Kalau ada lelaki sangat cinta kepada seorang wanita, itulah saya kepada wanita tersebut. Saya selalu merayunya dan dia tidak pernah mau. Bayangkan seorang laki-laki kejar wanita, dia ini impiannya, ini cita-citanya wanita ini. Suatu saat tiba-tiba dia datang kepada aku. Kata dia, "Akhi, saya lagi butuh uang sekitar 100 dinar." Kata dia, "Kesempatan. Saya kasih kamu tapi serahkan kehormatanmu kepada aku." Kata dia, "Siap. Yang penting uang mana?" Saya pun kumpulkan uang 100 dinar atau lebih. Kemudian saya hadirkan di hadapan dia. Kemudian dia sudah menyerahkan dirinya. Ketika saya mau gauli, sebagaimana seorang suami menggauli istrinya, tiba-tiba dia berkata, "Ya Abdullah, ittaqillah, wa la tafudal khatam illa bihaqqih." Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau buka cincin kecuali dengan haknya. Saya pun meninggalkan dia dan dinar-dinar tersebut karena engkau ya Allah. Kemudian dia bilang, ya Allah, kalau saya melakukannya karena engkau, bukalah pintu goa. Pintu goa terbuka. Ini yang kedua hebat atau tidak? Hebat ya. Ini wanita dia kejar-kejar. Impiannya, cita-citanya. Ente lebih cari cewek apa cari mobil? Mobil apa? Ini perempuan yang dia kejar-kejar. Sangat dia cintai. Sudah lama dia incar. Ketika di depan mata,
Malah ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Selesai nggak jadi. Subhanallah. Nggak jadi. Luar biasa. Dia bilang, ya Allah kalau aku melakukannya karena Allah, karena engkau bukalah. Terbuka tapi belum bisa keluar. Yang ketiga ini yang saya luar biasa. Bagaimana bermuamalah hati dengan Allah. Dia bilang, ya Allah, engkau tahu dulu saya punya pekerja. Setelah mereka bekerja saya kasih gaji semuanya. Kecuali satu orang belum ambil gaji. Dia pun pergi tidak ambil gajinya. Gajinya saya pegang, kemudian saya niatkan. Ini niat dia nggak pernah ngomong sama orang dalam hatinya. Saya niatkan ngolah hartanya ini untuk dia. Akhirnya saya kelola, saya tanam. Akhirnya gajinya ini berubah jadi banyak sapi, banyak kambing, banyak onta. Lama kemudian dia datang. Mungkin entah berapa, 10 tahun atau berapa tahun. Pokoknya lama, sudah banyak kambing, banyak onta, banyak sapi. Maka dia datang, dia bilang, bos, mana gajiku dulu? Mana gajiku? Baru datang sekarang. Kataku, itu semua yang kau lihat, kambing-kambing, onta-onta, babi. Kambing, onta-onta, kambing-kambing, sapi-sapi. Saya baru bahas tadi dosa besar memakan babi, makanya ke bawah ya. Saya lagi nulis buku apa? Dosa-dosa besar. Di antaranya memakan babi. Afwan tadi kelepasan ya. Dia bilang itu yang kau lihat kambing-kambing, onta-onta, sapi-sapi semua milikmu. Kata dia, bos, la tahza' bi wahai Abdullah, bos, jangan kau ejek saya. Saya tahu gaji saya cuma apa? Sedikit. Jangan ejek saya. Kata dia, benar itu gajimu semuanya. Benar, iya itu gajimu semuanya. Dia bawa semua ontanya, bawa kambingnya, bawa sapinya, tidak satu ekor pun disisakan. Tidak ada yang bilang syukron bos, satu buat kamu, enggak ada, semua dibawa. Itu menyakitkan. Kata dia, ya Allah, jika aku melakukannya karena Engkau ya Allah, bukalah pintu goa. Subhanallah. Dia punya niat. Dia tahu Allah tahu apa? Niatnya. Jadi dia bukan menyembunyikan amal dia, bahkan niatnya dia yang tahu cuma siapa? Allah. Bayangkan. Akhirnya terbukalah pintu goa tersebut. Maksud saya kita baca cerita seperti ini, motivasi kita untuk apa? Sembunyikan amal karena pahalanya besar. Ketika orang-orang banyak cari muka kepada manusia, kita cari muka sama Allah. Mereka cari muka gimana caranya? Mereka cari muka dengan publish amal soleh supaya dipuji, di like, disanjung, di share ke sana kemari. Kita berusaha cari muka kepada Allah dengan menyembunyikan amal soleh.